tata bentuk, karena itu disebut teologi dialektika dan rasional. Secara harfiah, kata kalam artinya pembicaraan, tetapi bukan dalam arti pembicaraan sehari-hari atau omongan, melainkan pembicaraan yang bernalar dan logika atau akal. Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan atau agama Islam. Dengan bukti-bukti yang yakin, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas soal-soal keimanan yang sering juga disebut ilmu aqaid atau ilmu usuluddin. Ilmu ini adalah salah satu dari 4 disiplin keilmuan yang telah tumbuh dan menjadi bagian dari tradisi kajian tentang agama Islam. 3 lainnya ialah disiplin keilmuan fikih, tasawuf, dan falsafah. Sejarah pemikiran ilmu kalam. Sejarah berdirinya ilmu kalam apabila dilihat dari faktor penyebab dari dalam Islam dan kaum muslim sendiri, antara lain, yang pertama, Al-Quran sendiri di samping ajakannya kepada tauhid dan mempercayai kenabian dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu, menyinggung pula golongan-golongan dan agama-agama yang ada pada masa Nabi Muhammad SAW yang mempunyai kepercayaan yang tidak benar. Adanya golongan tersebut, di samping adanya perintah Tuhan, sudah tentu membuka jalan bagi kaum muslimin untuk mengemukakan alasan-alasan kebenaran ajaran agamanya. Di samping menunjukkan kesalahan golongan yang menentang kepercayaan itu, dan dari kumpulan alasan-alasan itulah berdiri ilmu kalam. Yang kedua, ketika kaum muslimin selesai membuka negeri-negeri baru untuk masuk Islam, mereka mulai tentram dan tenang pikirannya, di samping melimpah ruahnya rizki. Disinilah mulai mengemukakan persoalan agama dan berusaha mempertemukan nas-nas agama yang kelihatannya saling bertentangan. Yang ketiga, persoalan politik. Contohnya ialah soal khilafat atau pimpinan pemerintah antara sahabat Muhajirin dan Ansor. Terdapat perselisihan. Masing-masing mengkehendaki supaya pengganti Rasul dari pihaknya. Inilah sebenarnya yang merupakan cikal bakal awal lahirnya pemikiran politis teologis di kalangan umat Islam. Pembahasan selanjutnya mengenai sumber pembahasan ilmu kalam. Adapun sumber dalam pembahasan ilmu kalam yaitu yang pertama, Al-Quran. Menurut Mulyadi Kartanegara, Al-Quran adalah buku induk ilmu pengetahuan, di mana tidak ada satu perkara apapun yang terlewatkan. Dengan demikian, Al-Quran dapat menjadi sumber inspirasi bagi lahirnya beragam ilmu pengetahuan, baik ilmu sosial, ilmu budaya, dan humaniora, ilmu alam, terutama ilmu agama, sebagaimana tertera dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 38. Yang kedua, hadis. Kajian hadis memasuki puncak kepopulerannya ketika memasuki masa tadwin pada abad kedua Hijriah yang dikomandoi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang mana Khalifah Umar bin Abdul Aziz memang dikenal berbeda dengan khalifah-khalifah sebelumnya, karena beliau merupakan pencetus kodifikasi hadis, sehingga ketika itu hadis menjadi sebuah bahan kajian yang begitu menggiurkan. Bahkan setelah tadwin muncul berbagai karya kitab yang sangat luar biasa, sebagaimana munculnya ragam literatur hadis. Yang ketiga, hasil pemikiran manusia, khususnya dari orang-orang yang memiliki keilmuan yang mendalam, memberikan warna terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, sumber pembahasan dalam ilmu kalam juga dipengaruhi dari hasil pemikiran berkenaan dengan ketuhanan. Hubungan ilmu kalam dengan filsafat, ilmu tasawuf. Ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf mempunyai kemiripan. Objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Objek kajian filsafat adalah masalah ketuhanan di samping masalah alam, manusia, dan segala sesuatu yang ada. Sementara itu, objek kajian ilmu tasawuf adalah yakni upaya pendekatannya, dilihat dari aspek objeknya. Ketiga, ilmu
itu membahas masalah yang berkaitan dengan ketuhanan, baik ilmu kalam, filsafat maupun tasawuf, berurusan dengan hal yang sama yaitu kebenaran. Ilmu kalam dengan metodenya sendiri berusaha mencari kebenaran tentang Tuhan yang berkaitan dengan ilmunya. Filsafat dengan watak sendiri pula berusaha menghampiri kebenaran, baik tentang maupun manusia maupun alam, yang belum tahu, tidak dapat dijangkau atau ilmu pengetahuan karena berada di luar atau di atas jangkauan, atau tentang Tuhan. Sementara itu, tasawuf juga dengan metode yang tipikal berusaha menghampiri kebenaran yang berkaitan dengan perjalanan spiritual menuju Tuhan.